ini mumpung masih momentum apa? Lebaran. Momentum Idul Fitri ya. Ya Syawal itu ya kita anggap apa bulan yang layak gitu untuk apa namanya di antara kita umat Islam itu bermaaf-maafan meskipun ya bermaaf-maafan itu tidak perlu nunggu Syawal gitu. Tetapi momentumnya itu memang tepat begitu loh. Sehingga melalui forum ini ulun juga menyampaikan ya mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah dan mungkin juga khilaf dari ulun, dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ya, sehingga doa kita itu kan apa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Itu. Ditambah lagi apa? Minal aidin wal faizin. Itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, Pak. minal aizin wal faizin. Apa? Minal aidin wal faizin. Salah lagi. Itu adalah permohonan sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali aid. Kembali kepada fitrah. Dan faizin, orang-orang yang beruntung. Beruntung itu ya maksudnya di situ dimasukkan surga. Ya. Jadi mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan orang-orang yang beruntung karena akan dijanjikan masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu, itu doa. Ya, terkait dengan tambahan mohon maaf lahir batin itu hal yang lain. Itu hakul adami. Maksudnya itu hukum di antara manusia ketika berinteraksi kok ada salah dan khilaf ya saling memaafkan. Begitu, dan itu sunnah. Nah, hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali. Ya, pembahasan kita masih di kitab yang sama, yakni kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ya. Dan kita lanjutkan pengajian kita mulai bulan Ramadan kemarin dan masih di bab yang sama ini. Ya, bab tentang tawadhu. Bab tentang tawadhu. Kitab ini ya, ulun ingatkan kembali dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan pada bab tentang tawadhunya Rasulullah. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bab tawadhu, babu maja'a fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas terkait dengan tawadhu atau rendah hatinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita lanjutkan pada hadis yang ke berapa ini? Ke-6 ya. Melanjutkan kajian kemarin, dan Pak, ini hadisnya panjang sekali. Kita bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Jumay' bin Umar ibni Abdurrahman al-Ijli anba'ana rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibnin li Abi Halah anil Husain bin Ali radhiyallahu an qala, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi' telah menceritakan kepada kami Jumay' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli telah menceritakan kepada kami seorang laki-laki dari Bani Tamim.
ya, di antara anaknya Abu Halah. Jadi ada ini riwayat ini dibawa oleh anaknya Abu Halah. Di sini disebutkan Zauji Khadijah. Abu Halah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, adalah mantan suami dari Sayyidah Khadijah sebelum dinikahi oleh Rasulullah. Namanya adalah Abu Halah. Dan riwayat ini Abu Halah ini disebut juga dengan sebutan Abu Abdillah atau nama kunyahnya itu Abu Abdillah. Misalnya kayak Pak Haji Ramadhani ini Abu Fatih. Nah begitu. Jadi Abu Halah mantan suaminya Sayyidah Khadijah yang lalu adalah punya nama kunyah atau nama sebutan lain yaitu Abu Abdillah. Ani bani li Abi Halah, ya, dari Abu Halah. Anil Hasani bin Ali, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qala di mana Hasan bin Ali mengatakan sa'altu kholi Hindabna Abi Halah. Aku bertanya kepada pamanku Kholi, yakni siapa? Hind bin Abi Halah. Dari Abi Halah tadi, ya, ketika menikah dengan Khadijah punya anak namanya Hindun lah itu. Laki-laki ya, bukan perempuan ya. Laki-laki namanya Hind, ya. Nah, karena itu Hasan itu ketika bertanya kepada beliau itu Kholi, pamanku. Kan paman hitungannya ya. Ya kan? Kalau Hind itu sebenarnya saudara satu ibu dengan ibunya Hasan, ya kan? Gitu. Yakni sama-sama beribu Sayyidah Khadijah. Makanya Kholi, pamanku. Nah ini enggak saya perpanjang karena pernah saya ceritakan soal Hind, ya. Wa kana wassofan an khilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau itu seorang yang pandai mensifati Rasul. Pandai itu artinya beliau itu paham betul bagaimana Rasul. Dan nampaknya di antara sahabat yang tidak malu melihat wajah Rasul ya Hind ini. Makanya bisa mensifati Rasul bagaimana. Sahabat-sahabat senior itu biasanya, hadirin sekalian, itu tidak berani menatap Rasul. Ya, sehingga beliau-beliau yang senior itu tidak punya kisah bagaimana fisik Rasul gitu. Yang ada ya yang paling banyak itu ya mereka mendengar Rasulullah bersabda begini. Tapi kebanyakan mereka yang senior itu tidak berani menatap langsung bagaimana wajah Rasul. Sehingga yang bisa cerita tentang wajah Rasul, fisik Rasul, rambut Rasul, dan lain sebagainya, ya, tentang sifat-sifat Rasul, itu adalah sahabat-sahabat asghar, sahabat-sahabat kecil, dan termasuk sahabat yang bukan senior ya gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini ya, wa ana ashtahi ayyasifali minha syai'an, dan aku berharap agar beliau, yakni Hind tadi, pamanku tadi, mau menceritakan kepadaku ya sesuatu di antara sebagian dari sifat-sifat yang dimiliki Rasul itu. Faqala, maka kemudian Hind ya bin Abi Halah tadi menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tokoh besar. Jadi menurut penuturan Hind. Padahal sebenarnya kan ya dengan Rasulullah kan ayah tiri. Ya, ayah tiri. Tapi beliau masuk Islam dan beliau dekat dengan Rasul. Karena dekat dengan Rasul ya akhirnya tahu bagaimana Rasulullah secara pribadi ya. Kemudian dikatakan ya talak la wajhuhu talak la al qamari lailatal badri.
Wajah beliau itu bercahaya bagaikan bulan purnama. Ini kayak di hadis awal-awal yang lalu ya. Fadzakarul haditsa bitulihi, ya. Kemudian beliau itu cerita panjang, maksudnya cerita panjang lebar tentang Rasulullah. Ini yang dikisahkan oleh Hasan. Hasan kemudian mengatakan qolal Hasan. Hasan berkata, fakat tamtuha al-Husaina zamanan. Kisah yang mana beliau bertanya kepada Hind tentang kakeknya, tentang Rasulullah itu dirahasiakan. Ya, dirahasiakan lama itu ya kepada Husain. Ya. Summa haddatstuhu fawajadathu qad sabaqani ilaihi. Kemudian aku ceritakan tentang apa yang aku dapatkan dari Hind tadi, dari Kholi, dari pamannya tadi itu kepada Husain. Dan ternyata Husain itu malah lebih tahu daripada Hasan. Jadi rupanya itu mau ya kisahnya itu apa namanya mau menyampaikan kisah gitu loh. Karena merasa lebih tahu, ternyata ketika bertemu dengan Husain, yang mana Husain notabene itu adalah adingnya, ternyata pengetahuannya tentang kakeknya itu melebihi Al-Hasan. Begitu dalam kisah ini. Fasa'alahu amma sa'altuhu, ia pun menanyakan kepadanya sebagaimana pertanyaan yang aku sampaikan kepada Hind. Jadi ternyata Husain itu juga pernah bertanya kepada Hind gitu. Hind bin Abi Halah tadi. Wa wajadathu qad sa'ala abaha. Bahkan Husain tadi itu juga bertanya kepada ayahnya, yakni Ali bin Abi Thalib, tentang apa? Tentang Rasulullah. Jadi informasinya bukan hanya didapatkan dari Hind, tapi juga dari ayahnya sendiri. Yang notabene ayahnya adalah orang yang dibesarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An madkhalihi wa makhrajihi wa syaklihi. Apa yang ditanyakan kepada ayahnya tentang Rasulullah, tentang kakeknya, yakni tentang cara keluar, tentang cara keluar rumah maksudnya tentang cara masuk rumah Rasulullah dan termasuk sifat-sifat beliau. Falam yada' minhu syai'an, dan tidak ada satupun yang ketinggalan untuk ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Jadi lengkap, bukan hanya tentang fisik Nabi, tetapi bahkan tentang perilaku Nabi. Bagaimana Nabi itu ketika di luar rumah, bagaimana Nabi itu ketika di dalam rumah, ketika pulang ke rumah. Qala Husain, nah ini kemudian Hasan itu bahkan mendapatkan riwayat dari Husain. Jadi biasa hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat itu menerima riwayat itu dari sahabat yang lain. Agama ini itu kan agama literasi, hadirin. Agama ini itu bukan menurut ulun. Agama ini itu adalah agama yang sumbernya itu dari wahyu. Dan ketika sumbernya itu dari wahyu, pasti kebenarannya. Ya, di dalam surat An-Najm itu dikatakan kan gitu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wahyu. Ya. In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak ada satupun yang disampaikan Rasul itu ada kesalahan karena wahyu. Ada salah penerapan saja Allah negur kok. Ada salah penerapan saja Allah negur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu adalah teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang praktek Rasulullah ketika mendakwahkan Islam. Ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, ya berbarengan dengan itu tokoh-tokoh besar, ya Quraisy itu didakwahi oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau bahasa Jawanya itu melengos, nggak terlalu menarik gitu, nggak terlalu mempedulikan gitu loh. Dengan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Beliau itu buta gitu loh. Walaupun
Rasulullah bersikap seperti itu, beliau juga nggak tahu gitu. Tapi Allah negur. Ya. Nah, itu bukan Rasulullah salah, tapi penerapannya aja yang kurang tepat sehingga Allah menegur. Maka tidak ada yang bersumber dari Rasul itu salah. Karena itu, ketika menyampaikan agama ini memang perlu periwayatan, gitu. Ya, sehingga dari periwayatan itulah dijamin kebenarannya. Gitu. Nah, proses periwayatan itu hadirin itu tidak, kadang-kadang itu tidak normal. Normal itu dalam arti begini, dari Rasul kepada sahabat, sahabat kepada tabiin. Tabiin itu kan muridnya sahabat. Tabiin kepada tabiut tabiin. Tidak serta-merta seperti itu. Kadang-kadang satu tobaqot itu menerima dalam satu generasinya itu, sahabat menerima dari sahabat yang lain, sahabat junior ya menerima dari sahabat senior, atau bahkan sesama junior, sebagaimana yang kita lihat dalam riwayat ini, di mana Al Hasan meriwayatkan dari Husain bahwa beliau mengkonfirmasi bahwa beliau itu sama-sama pernah bertanya kepada Hind bin Abi Halah tentang sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Dan dalam hal ini Husain yang menceritakan riwayat dari Hasan yang menceritakan riwayat dari Husain. Qala Husain menyampaikan, fasa'altu abi, dan aku bertanya kepada ayahku, ya, an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang cara Rasulullah masuk rumah. Faqala, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza'in. Adalah beliau itu, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang ke rumahnya, beliau membagi porsi waktunya itu menjadi 3 bagian. Juz'an lillah, wa juz'an li ahlih, wa juz'an li nafsih. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk keluarganya, dan 1 bagian lagi untuk dirinya sendiri. Nah, ini penting. Ya. Jadi kita ini memang perlu membagi waktu, Pak. Ya, khususnya bapak-bapak ini sebagai pemimpin keluarga. Nggak bisa kita itu hanya ngurusi dunia saja misalnya. Pokoknya hidupnya itu kerja, sehingga sampai rumah mintanya dilayani, dipijitin, atau pokoknya dirajakan lah gitu. Sementara ibunya minta diratukan, kan repot. Kan gitu. Ya, tidak juga kita itu seperti orang yang hanya ngurusin akhirat saja. Lupa dengan urusan, pokoknya kalau sudah ngurusi akhirat nggak mau diganggu. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu membagi 3 waktu beliau ketika di dalam rumah itu menjadi 3 bagian tadi. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk keluarganya, 1 bagian untuk diri beliau. Artinya ya adil gitu. Sebagaimana Rasulullah juga pernah katakan, perut itu punya 3 porsi. 1 porsi untuk makanan, 1 porsi untuk minuman, 1 porsi untuk kosong. Jadi bukan kosong gitu. Jadi harus dibagi. Ya. Jadi jangan dipenuhi. Maksudnya itu jangan terlalu kenyang ketika makan. Nah, kemudian dikatakan ya oleh Sayyidina Ali ketika menjelaskan pertanyaan dari Al-Husain, summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nasi. Kemudian bagian yang untuk dirinya itu dibagi lagi antara dirinya dan umatnya. Ya, bagian untuk dirinya itu kan ya berarti memang untuk pribadi beliau, privacy beliau gitu ya. Gitu. Nah, fa yaruddu dzalika bil khassati an 'alal 'ammati. Bagian untuk umatnya disampaikan kepada sahabat dekat untuk disampaikan lagi kepada khalayak umum, kepada yang lainnya. Nah, ini maksudnya adalah proses periwayatan hadis. Jadi apa yang datang dari beliau itu memang tidak selalu disampaikan kepada umum. Ada masalah-masalah tertentu yang disampaikan.
ya kepada satu sahabat, nanti sahabat itu akan menyampaikan kepada yang lain. Makanya riwayat itu kan selalu qala Rasulullah, ya. Dari siapa? Misalnya an Abi Hurairah. Biasanya riwayat itu hadirin sekalian, itu yang dalam hadis itu ketemunya itu yang ditulis itu adalah yang pertama dan yang akhir. Contohnya, misalnya an Abi Hurairah, itu berarti yang menerima adalah sahabat Abu Hurairah. Nanti hadis riwayat siapa? Muttafaq alaih. Berarti yang terakhir. Itu yang mengumpulkan. Misalnya di sini, ya Imam At-Tirmidzi mengumpulkan dalam kitab Syama'il ini. Itu tentu ada riwayat dari mana ini? Contoh dari sini itu, oh riwayat dari Al-Hasan. Berarti Al-Hasan itu yang menerima. Dari mana? Dari Husain tadi. Husain dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tentu melihat Rasul. Karena hadis itu tidak serta-merta tidak selalu qala Rasulullah. Ada ya yang disandarkan kepada Rasul, yakni apa? Al-af'al. Jadi bukan akwal saja, tapi juga af'al. Nah, af'al ini dicatat oleh sahabat. Nanti ada yang ketiga itu apa? Takrir, ya. Takrirnya Nabi atau persetujuan Nabi. Wala yadakhiru anhum syai'an. Dan beliau tidak merahasiakan sedikit pun dari mereka. Tidak ada yang beliau terima dari Allah misalnya itu yang dirahasiakan. Ya. Semuanya yang datangnya dari Allah disampaikan karena beliau itu adalah muballigh, penyampai wahyu. Wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharu ahlil fadli biiznihi. Nah, di antara perjalanan hidup yang termasuk bagian dari umatnya bahwa beliau melebihkan ahlul fadli, yakni apa? Orang-orang yang mempunyai keutamaan dengan izin beliau. Jadi memang ada orang-orang yang diberikan keutamaan, dimuliakan oleh Rasulullah. Ya. Ya, tentu dengan izin beliau. Wa qasmihi ala qadri fadlihim fiddin. Dan membagi sesuai kadar keutamaan mereka, ya sesuai dengan aturan agama. Makanya ya di antara mereka itu ada yang disebut ahlul badr, ada yang disebut ya apa as-sabiqunal awwalun, ya orang-orang yang pertama masuk Islam. Ada beliau itu kadang-kadang melebihkan kepala suku, misalnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ketika datang, ya beliau itu memberikan penghormatan dan menyuruh para sahabat untuk memuliakan beliau. Ibarat kalau sekarang itu kiai gitu ya, atau guru gitu, tuan guru datang, santrinya suruh mencium tangannya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menghormati bahwa memang di antara sahabat itu ada yang diberikan keutamaan. Ya termasuk Rasulullah itu kemudian memberikan gelar kepada para sahabat itu juga bagian dari keutamaan. Misalnya Sayyidina Abu Bakar itu ya Rasulullah sebut itu adalah beliau itu adalah wazirku. Maksudnya Abu Bakar itu adalah wazir. Wazir itu ya kasarannya tangan kanan lah gitu. Kemudian memberikan julukan kepada Sayyidina Umar dengan Al-Faruq, yaitu orang yang membedakan al-haq dan batil. Gara-gara beliau masuk Islam, kemudian Islam itu jadi izhar, jadi nampak. Kemudian misalnya memberikan julukan kepada Sayyidina Utsman itu dengan julukan Dzun-Nurain, yang orang yang punya dua cahaya karena menikahi putri beliau dua orang, Ummi Kulsum dan siapa namanya? Siapa satunya itu? Ya, Ummu Kulsum dan satunya siapa, Pak? Lupa saya. Ya. Romlah, ya. Kemudian Sayyidina Ali itu disebut dalam hadis oleh Rasulullah itu ana Madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, sementara Sayyidina Ali adalah pintunya, itu wa Ali babuha. Artinya memang Rasulullah itu ya nggak menyamakan semua sahabat. Sahabat itu ada yang diberikan keutamaan. Tadi ahlul fadli tadi, orang-orang yang punya keutamaan dan beliau memang tidak merahasiakan, disampaikan saja gitu. Ya, dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Kemudian faminhum dzul hajah. Di antara mereka itu ada
ada orang yang mempunyai satu hajat. Wa minhum dzul hajataini. Ada di antara mereka, yakni para sahabat itu mempunyai dua hajat. Wa minhum dzul hawaij. Ada di antara mereka itu bahkan yang mempunyai banyak sehajat, banyak masalah disampaikan kepada beliau. Fayatasyaghula bihim wa yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummata min masa'alatihim anhu. Beliau menyibukkan diri untuk memenuhi hajat tadi, ya, kemaslahatan mereka dan umatnya untuk, ya, dipecahkan solusinya. Wa ikhbarihim billadzi yanbaghi lahum, dan beliau menyampaikan informasi apa yang pantas bagi mereka. Jadi dalam hal ini disesuaikan dengan kadar akalnya. Tidak semua sahabat itu diberikan pendekatan mungkin dengan bahasa intelek gitu ya. Seperti kisah di mana ada seorang nenek-nenek datang, itu dengan bahasa lelucon. Itu tentu Rasulullah tahu bagaimana berkomunikasi dengan seseorang sesuai dengan kadar akalnya. Supaya apa? Ya, supaya itu dekat, supaya itu keberadaannya itu jadi solusi. Kadang ada orang itu kadang-kadang ketika menyampaikan di khalayak umum, yang disampaikan itu ketika bingung malah senang gitu. Wah, level ilmunya belum seperti aku. Rasulullah tidak seperti itu. Tergantung siapa yang dihadapi gitu. Kalau sahabat-sahabat senior yang paham Rasulullah, bahasanya bahasa tinggi, yang mana nantinya itu ya berfaedah untuk dimaknai, ya. Rasulullah perkataannya itu kan perkataan yang sangat mendalam. Nah begitu. Tetapi kadang-kadang Rasulullah itu menyampaikan dengan informasi yang langsung, sebagaimana yang disampaikan kepada nenek-nenek ketika bertanya, ya Rasul, doakan saya bisa masuk surga. Lu nggak ada, Nek. Di surga nggak ada nenek-nenek seperti sampean, nangis. Nah itu artinya apa? Ya, Rasulullah pernah mengatakan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ya, seluruh manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Jadi disesuaikan memang dengan kadar akal yang di hadapannya itu. Kemudian mana tadi? Ya. Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha. Ya. Kemudian mana tadi ya? Wa ikhbarihim billadzi yanbaghi lahum, dan beliau menyampaikan informasi yang pantas tadi. Ya, wa yaqulu, dan beliau berkata liyuballighi syahidu minkumul ghaib, ya, agar orang yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya jangan berhenti ketika ada informasi dari Rasul, itu harus disampaikan kepada yang lain. Wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha, dan sampaikan kepadaku hajat orang yang tidak mampu menyampaikan kepadaku. Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha, karena sesungguhnya orang yang menyampaikan suatu hajat orang yang tidak mampu menyampaikan kepada penguasa, sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah, niscaya Allah akan kokohkan kakinya pada hari kiamat. La yudhkaru indahu illa dzalik, tidak ada yang disebutkan di sisinya kecuali itu. Wala yuqbalu min ahadin ghairi, dan tidak diterima dari seorang pun selain informasi itu. Yadkhuluna ruwadan wala yaftarikuna illa an zawaq. Mereka ya termasuk sahabat-sahabat besar, dan tidaklah dari mereka itu beranjak atau undur diri kecuali telah ya mendapatkan ilmu yang mendalam. Wa yukhrijuna adillatan yakni alal khair, dan mereka keluar, ya maksudnya keluar rumah tadi itu menjadi teladan umat atas kebaikan. Artinya ketika mereka datang kepada Rasul itu belajar, dan belajar kepada Rasul tidak berhenti, harus disampaikan kepada yang lain. Akhirnya mereka itu jadi contoh. Bahkan Rasulullah menegaskan di sini bahwa kalau ada orang yang tidak bisa menyampaikan kepada Rasul, tolong ada yang
menjadi wasilah agar menyampaikan kepada beliau terkait posisi beliau sebagai sultan, sebagai penguasa. Artinya hadirin sekalian, perintah untuk memberikan koreksi, perintah untuk menasihati penguasa itu ya ada, dan Rasulullah merintahkan sendiri. Ketika ada keluhan-keluhan itu memang perlu disampaikan, ya itu sunnah. Tapi kayaknya kalau bagian ini dilakukan kayaknya dianggap sebagai berontak sekarang ini. Kritik itu kayaknya itu terlalu mahal gitu di negeri Konoha ini. Kenapa? Karena ketika mengkritik itu kayaknya itu dianggap sebagai melawan. Padahal Rasulullah sendiri itu menyampaikan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sampai dari umatku, sampaikan. Dan bahkan Rasulullah katakan bahwa orang yang melakukan itu akan dikokohkan kakinya, kedudukannya itu di akhirat, di hari kiamat nanti. Artinya apa? Itu orang yang mulia gitu. Orang yang dari umatnya Rasul itu ketika mendapatkan masalah kemudian mencari solusi, dan solusinya itu pada Rasul. Memang solusi itu ada pada diri Rasul. Dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Tentu ini adalah menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika posisi Rasul itu sebagai penguasa, maka bagi rakyat itu boleh menyampaikan keluhan. Bukannya keluhan itu dianggap sebagai perlawanan. Nah ini kan salah kaprah, salah paham ini. Begitu. Mestinya penguasa itu seperti itu. Terbuka untuk dinasihati, terbuka untuk dikritik, dan akhirnya dengan adanya kritik itu bisa melakukan riayah secara maksimal, pelayanan kepada umat secara maksimal. Karena bagaimana bisa seorang penguasa itu akan berikan pelayanan yang maksimal kalau misalnya nggak ada feedback, nggak ada timbal baliknya, seperti itu. Nah itu panjang ini hadisnya ya. Masih ada waktu ya? Ya masih. Kita lanjutkan lagi. Kemudian dilanjutkan ya. Qala ya Husain kemudian bertanya lagi kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Fasa'altuhu an makhrajihi kaifa yasna'u fihi. Aku bertanya kepada ayahku tentang tata cara Rasulullah ketika keluar rumah. Nah, apa yang beliau lakukan? Qala Sayyidina Ali menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzinu lisanuhu illa fima ya'nihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika keluar dari rumah itu lisannya itu dijaga. Artinya beliau menjaga lisannya yang mana beliau tidak berbicara kecuali yang bermanfaat saja. Ya. Jadi nah ini contoh ini. Enggak ember, enggak semuanya diomongkan. Termasuk artinya kita ini saat ini bukan keluar rumah itu harus keluar rumah. Ketika buka HP, ya, ketika kita itu menjadi bagian dari membernya sosial media, ini kan banyak informasi nih. Nah, di antara informasi-informasi itu yang sampai kepada kita itu tidak semuanya kita share. Gitu. Bisa jadi informasi yang ada di antara informasi yang kita terima itu adalah hoax. Gitu. Ya biasanya kalau hoax itu heboh. Ya, heboh. Nah, caranya supaya kita tidak termakan hoax itu, berita bohong itu, cek di media-media besar itu. Betul enggak ada seorang mantan kepala negara itu ijazahnya palsu misalnya begitu. Itu beritanya ada enggak? Nanti di sana ada. Nanti cross check. Iya, informasi terbaru ini ada itu seorang guru besar membuka data, katanya itu nggak mungkin itu asli, karena apa? Fontnya pakai Times New Roman. Padahal ijazah itu dicetak ya paling maksimal itu ya tahun 85. Karena alumni kan presiden yang dimaksud itu kan alumni 85. Nah, sedangkan tahun itu belum ada sistem operasi di komputer itu yang menggunakan font yang baru itu, font yang namanya Times New Roman itu. Ya, masih tradisional waktu itu. Jadi itu dugaannya begitu. Nah, nanti supaya kita itu tidak termakan hoax, beritanya itu dicek di media-media besar begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau memang ada informasi yang penting untuk disampaikan kepada yang lain, ya kita juga nggak perlu menahan diri gitu. Kalau itu memang bagian dari amal soleh. Mungkin juga amal yang dimaksud itu ya nggak menyenangkan orang.
Tapi itu kalau bagian dari informasi penting, sampaikan saja. Gitu. Nah itu, ya. Jadi menjaga lisan itu maksudnya itu bukan kok obral, tapi ketika kita menyampaikan, ingat yang kita sampaikan itu yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'allifuhum wala yunaffiruhum. Nah, beliau itu ya dekat dengan umat dan tidak menjauh dari mereka. Dekat itu dalam arti apa? Beliau tidak perlu penjaga, tidak perlu bodyguard, tidak perlu jaim. Wah, kamu ini cuma muhibin aja, sana-sana. Enggak. Beliau dekat itu artinya apa? Tidak membedakan ini yang senior, ini yang junior, bahkan yang anak-anak sekalipun. Dalam satu riwayat itu, Abdullah bin Salam, yang masih ingat? Abdullah bin Salam itu siapa? Abdullah bin Salam itu kan tokoh Bani Israel ya di Madinah. Di kemudian hari kan beliau masuk Islam. Beliau itu punya anak namanya Yusuf. Di dalam kitab ini disebutkan namanya Yusuf. Ketika Yusuf itu masih kecil, ya. Ketika Yusuf itu masih kecil, beliau dipanggil, Yusuf sini. Nah, waktu itu belum ada namanya, gitu. Ternyata anak dari Abdullah bin Salam ini yang ngasih nama Yusuf itu Rasulullah. Yang ngasih nama Yusuf itu Rasulullah. Waktu itu masih kecil di pangkuan begini. Wallah alam namanya sebelumnya siapa, tapi yang jelas ini kan anak dari tokoh Yahudi kan. Abdullah bin Salam. Beliau tidak jaim, enggak kamu Yahudi ini pasti penipu, misalnya begitu, pembohong, tukang ingkar janji, tapi beliau enggak. Ya, anaknya seorang Yahudi dipanggil bahkan dikasih nama. Dan itu dituturkan sendiri oleh Yusuf. Rupanya Rasulullah ingin mengingatkan kepada mereka bahwa kalian punya nenek moyang namanya Nabi Yusuf. Gitu. Dan itu kalau ditelusuri kemungkinannya masih satu jalur itu. Karena Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, meskipun bapaknya itu penjahat begitu, ternyata riwayatnya Sofiyah itu keturunan dari Nabi Harun. Itu ya terbongkar ya. Ketahuan maksudnya itu ketika salah satu dari istri Rasulullah itu cemburu. Sayyidah Aisyah itu pernah cemburu kepada Sofiyah. Mungkin karena sama-sama cantik ya. Gitu. Nah, kemudian singkat cerita, gara-gara cemburu ini Rasulullah mengatakan, kamu jangan menghina dia itu Yahudi begitu. Gitu turunannya Nabi. Beratnya ketulahan kamu. Itu keturunan Nabi. Kamu belum jelas ini. Kalau Sofia itu jelas keturunan dari Nabi Harun. Rasulullah tahu karena beliau Nabi gitu. Nah, beliau tidak jaim. Artinya apa? Seterata usia apapun beliau terima, dekat dan bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi sesuai dengan kadar akalnya. Dan itu kita lihat itu dalam Sirah Nabawiyah beliau tidak jauh memang. Tidak seperti gambaran raja yang ketika ketemu harus ketemu dengan pengawalnya lebih dulu. Tidak seperti pembesar-pembesar dari kalangan manusia yang kalau misalnya itu mau ketemu harus mengundang dulu. Nggak tahu berapa lama. Ada kan yang begitu, tarifnya tinggi. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada yang begitu, tapi Rasulullah tidak, ya. Beliau dekat dengan umatnya. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yu'allihi alaihim. Beliau memuliakan orang-orang yang terhormat dari kaumnya. Ya, dan menyerahkan kepemimpinan kepada mereka. Jadi misalnya ada satu kaum itu diislamkan. Mereka awalnya kafir kemudian diislamkan. Itu tidak kemudian ya daripada nanti berkhianat ya sudah ganti aja pemimpin, tidak. Pemimpinnya tadi tetap diberikan kekuasaan, tetap diperintahkan untuk mengurus mereka. Di antara contohnya itu adalah orang-orang Taif ya, Bani Tsaqif ketika mereka itu menyampaikan delegasi ya utusan kepada Rasul. Ya, bagaimana mereka itu menawarkan diri masuk Islam, tapi mereka kan minta syarat. Ya kami mau masuk Islam, tapi syaratnya jangan larang kami untuk minum-minum, jangan larang kami untuk berzina, jangan juga hancurkan
Lata kami, sesembahan kami. Semua syarat itu ditolak sama Nabi. Enggak digubris gitu, enggak digubris. Dan ya pada akhirnya memang yang menghancurkan itu ya utusan Nabi, yakni Abu Sufyan waktu itu. Jadi enggak diterima. Nah, tapi kemudian melalui delegasi yang mereka itu adalah pimpinan, merekalah yang kemudian juga diangkat sebagai pengurus mereka, sebagai pemimpin juga di antara mereka. Tetapi ya setelah masuk Islam. Kemudian begitu ya. Wa yatafaqqadu ashabahu, beliau merasa kehilangan apabila sahabatnya itu tidak ada. Nah, ini kan kisah seperti Sya'ban kemarin. Sya'ban bin Abdullah. Pernah tahu ya cerita Sya'ban bin Abdullah? Sya'ban bin Abdullah ini walaupun riwayatnya ini lemah, tapi ini masyhur di kalangan para ustadz ya. Itu kan diceritakan Sya'ban itu rumahnya jauh dari masjid Nabawi, tempat di mana Rasulullah selalu memimpin sholat, khususnya sholat subuh itu. Nah, Sya'ban ini salah seorang sahabat ya, karena rumahnya jauh, mungkin ketika jalan kaki sampai tepaluh-paluh gitu ya, berkeringat gitu. Akhirnya memilih di ujung, selalu di ujung. Tapi Rasulullah tahu bahwa itu Sya'ban. Nah, suatu ketika Sya'ban itu kok nggak kelihatan batang hidungnya, mana ini Sya'ban ini? Sebelum sholat dilakukan, tanya sahabat. Rasulullah tanya kepada sahabat, mana Sya'ban bin Abdullah ini? Biasanya ada di situ kok, nggak ada sekarang itu. Nggak tahu ya Nabi. Ya udah, barangkali dia masbuk. Kita sholat aja sholat. Begitu selesai sholat, Rasulullah itu kemudian tanya lagi, masih sempat kemana Sya'ban? Nggak kelihatan ya Nabi gitu. Ya sudah, Rasulullah melanjutkan wiritan. Setelah wiritan selesai, ditanya lagi, mana itu Sya'ban? Nggak ada. Sampai Rasulullah kemudian tergerak untuk mendatangi rumahnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Sya'ban meninggal gitu. Ya. Bahkan saking jauhnya rumah antara masjid dengan rumah Sya'ban itu, dikabarkan dalam hadis itu kan perjalanannya itu sampai 3 jam. Saking jauhnya itu. Ya. Nah, ya kemudian cerita dari istrinya itu bahwa Sya'ban sebelum meninggal itu mengatakan 3 hal. Ya, kenapa kok nggak jauh? Kenapa kok nggak hanyar? Kenapa kada semuanya? Itu 3 hal itu. Dijelaskan oleh Nabi kenapa Sya'ban mengatakan kenapa kok nggak jauh, karena merasa bahwa perjalanan beliau dari rumahnya ke masjid itu kurang jauh. Padahal ketika Allah menampakkan ya ganjaran dari amal soleh ketika berjalan kaki dari rumah ke masjid itu sudah banyak, tapi beliau kurang banyak. Kenapa nggak lebih jauh lagi gitu? Ya, kemudian ketika dikatakan kenapa nggak yang baru, ya ternyata suatu ketika Sya'ban itu menemui orang yang kedinginan di tengah jalan, dan karena beliau itu menggunakan 2 baju rangkap yang bagian luar dikasihkan, tapi yang bagian luar itu kebetulan yang kucel, apa ya kucel itu, yang amoh yang jelek gitu. Nah itu ternyata Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Beliau katakan kenapa kok nggak yang saya kasih itu yang baru gitu, kok yang buruk gitu. Ya artinya kalau seandainya dikasih yang baru itu lebih bagus lagi pahala yang diberikan oleh Allah. Kenapa yang ketiga? Kenapa kok nggak semuanya? Ternyata pada suatu ketika Sya'ban itu ada orang yang kelaparan mengemis ke rumahnya itu, beliau mau makan roti, rotinya dibelah 2. Beliau minum susu, susunya tadi dibagi menjadi 2. Ya separuh untuk pengemis itu, separuh untuk beliau. Demikian juga roti gitu. Nah, ketika ditampakkan oleh Allah, beliau katakan kenapa nggak semuanya tak kasih gitu. Kalau tahu ganjarannya begitu besar. Tapi kisah ini ya, kisah Sya'ban ini menandakan bahwa Rasulullah itu selalu bertanya kepada sahabat, apa istilahnya itu ya, sidak ya, dan itu sunnah. Artinya kalau misalnya kita punya jamaah pengajian itu, kalau nggak hadir ditanya gitu, mana ini si fulan gitu. Dan itu sunnah, kelihatannya cuma begitu, tapi itu sunnah. Siapa ini? Kita kan jamaahnya 4 orang nih, 5 orang nih. Ini kok nggak hadir kemana? Gitu. Karena ke ulun nggak ada info misalnya. Biasanya mungkin karena nggak ngasih info itu kehabisan kuota, kan bisa saja begitu. Ya, pertanyaan itu bagian dari sunnah. Karena Rasulullah bertanya, gitu. Mana nih si fulan ini? Gitu. Ya, nah kita selesaikan di akhir hadis ini saja.
Kemudian, jadi Rasulullah bertanya, selalu bertanya ketika sahabatnya itu tidak ada. Wa yas'alun nasa amma finnas. Ya, beliau itu juga menanyakan keadaan umatnya pada sahabatnya, bagaimana keadaan umatku sampai meninggalnya beliau itu kan ummati ummati ummati. Wa yuhassinul hasana wa yuqawwihi. Beliau itu menyatakan kebaikan itu adalah baik dan menguatkannya. Wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhihi. Dan beliau itu menyatakan keburukan itu adalah keburukan, sesuatu yang buruk, dan beliau menjauhinya. Dan ini ada doanya ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Ini penting. Karena hari ini itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sesuatu yang samar. Ya, sehingga seolah-olah itu kebenaran padahal itu kebatilan. Coba Bian itu kada punya kendaraan. Ada yang datang menawari, Bian hendakkah kendaraan hanyar? Hendak kai? Siapa nang kada hendak ya kalau. Tapi caranya mau utang. Caranya mau utang, kenalah bisa aja kena kami bantu lah, caranya mengkredit kena gitu, mengkredit. Nah, kredit, ini kredit itu kelihatannya nyaman membantu ya, tapi ada masalah itu. Termasuk dikatakan ada bunganya, nyaman kalau dikatakan bunga itu wangi atau kada wangi? Wangi. Jadi ada tambahan nilai dari pokok utang itu disebut bunga. Bunga itu wangi. Padahal ini bagian dari kebatilan. Makanya doa kita itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, itu maksudnya kalau ada kebenaran Allah tunjukkan. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, dan kalau misalnya ada kebatilan itu tampakkan ya Allah, dan berikan anugerah kepada kami kekuatan untuk ya menyingkirkannya. Bukan hanya menjauhinya, tapi menyingkirkan kebatilan itu. Dan umat Rasulullah itu mestinya seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar menjadi orang yang baik, tetapi menjadi orang yang mau memperbaiki keadaan yang tidak baik. Dan orang-orang seperti itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah orang-orang yang gharib. Innal Islam abada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba al-ghuraba. Siapa al-ghuraba itu? Al-ghuraba itu, orang-orang yang dikatakan sebagai orang asing itu adalah orang yang mau memperbaiki ketika banyak orang yang maunya merusak. Gitu. Jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya sekedar menjadi orang yang baik dalam arti menjadi orang yang soleh saja, tetapi orang yang baik, orang yang soleh yang sesungguhnya itu adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang mau memperbaiki diri dan mau memperbaiki kaumnya yang rusak, yang melakukan banyak kebatilan. Itu baru kemudian namanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Barang siapa yang bangun di pagi hari yang tidak mau memikirkan nasib saudaranya muslim yang lain, falaisa minhum, bukan termasuk golongan dari mereka, bukan golongan kaum muslimin. Karena itu ya kita tidak bisa juga menjadi orang itu yang ya semau gue, yang ya sudahlah gitu. Tapi harus peduli, punya kepedulian dengan saudara muslim yang lain, termasuk saat ini misalnya saudara-saudara kita di Palestina, walaupun mereka jauh di sana tetap harus kita bantu. Ya, semampu kita. Jangan sampai kita itu seolah-olah itu nggak mau tahu gitu dengan keadaan mereka, padahal mereka adalah bagian dari kita, saudara kita, bahkan bagian dari tubuh kita. Bagaimana mungkin ya kalau mereka itu misalnya bagian dari tubuh kita itu misalnya di kelingking ini tertusuk duri, kemudian kita itu tidak merasa sakit.
Kalau tubuh kita, bagian tubuh kita yang lain, mulut kita, mata kita, kemudian tidak merasakan itu sakit, berarti ada yang error dari tubuh kita. Berarti kita itu seolah-olah tidak nyambung, ya, pikiran dan perasaan kita dengan saudara itu. Seperti itu. Wallahu alam. Dan ini panjang hadisnya ya. Kemudian dikatakan di ujung hadis ini, ya, wa a'dhamuhum 'indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa mu'azaratan. Ya. Dan orang yang paling tinggi martabatnya di sisinya, ya, yakni di sisi Rasul, adalah orang yang paling baik keteladanannya dan pertolongannya. Nah ini, ya, jadi bukan hanya sekedar baik ya, tapi mau memperbaiki, termasuk mau jadi teladan. Kalau jadi teladan itu berarti di mana posisinya? Di depan. Artinya ketika orang itu menjadi pemimpin, maka layakkan diri sebagai pemimpin, menjadi teladan. Jangan hanya suka menyuruh, jangan hanya suka memberikan perintah, jangan hanya suka melimpahkan urusan, minta pertanggungjawaban, tapi nggak bisa memberikan arahan, tapi tidak bisa memberikan teladan. Ini penting. Yang paling mulia martabatnya di sisi Rasulullah, orang-orang dari kalangan umatnya adalah orang yang bisa memberikan teladan, contoh, dan ringan pertolongannya. Itu. Dan ini ya berat gitu. Artinya walaupun berat itu mestinya kita bisa. Rasulullah sudah mencontohkan dan tentunya kita ingin menjadi bagian dari umat beliau yang meneladani beliau seutuhnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu adalah suri teladan yang baik bagi kalian. Tentu apa yang diamalkan oleh Rasulullah pasti bisa kita amalkan. Karena tidak mungkin syariat ini diturunkan kalau tidak mungkin diamalkan. Artinya apa? Artinya ya semua yang datangnya dari Rasul itu ketika itu diamalkan Rasul, kalau kita mau mencontoh berarti kita pasti bisa mengamalkan. Termasuk keberadaan beliau sebagai kepala negara, mengurus umat ini dengan syariah Islam, apa yang datangnya dari Allah itu pasti juga bisa diamalkan. Ya, tidak mungkin kemudian itu mustahil. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya syariat diturunkan itu kalau di luar dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu maksudnya adalah bukan terkait dengan pribadi-pribadi saja. Itu terkait dengan syariah yang datangnya dari Allah itu pasti bisa diamalkan gitu loh. Karena apa? Tidak ada syariat yang diturunkan itu kalau kemudian itu syariat itu memberatkan. Pasti syariat yang diturunkan itu bisa diamalkan. La yukallifullahu nafsan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu maksudnya begitu. Jadi ketika Allah memerintahkan haji misalnya, maka haji itu pasti bisa diamalkan. Ketika Allah memerintahkan jihad, pasti jihad itu bisa diamalkan. Dan ketika Allah ya memerintahkan untuk menerapkan syariah secara kafah ini, pasti juga bisa diamalkan. Yang penting bagi kita itu ada kemauan. Ya, yang penting bagi kita itu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan menolong umat ini dan mengembalikan menjadi umat yang terbaik. Demikian barangkali hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita petik pada pertemuan malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya ya diberkahi umur kita, dijadikan kita sebagai umat yang terpilih dan sama-sama dimasukkan surga Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.